Yan, Yo, good. kita nih bikin podcast mungkin udah hampir lebih dari 200 kayaknya. Banyak banget lah. Dari audio, di YouTube banyak banget. Tapi selama lebih dari 200 ini, baru kali ini gue merasa confident sama kemampuan lo. Kemampuan kita berdua. Karena topik kali ini adalah, kita alami langsung soal malam pertama. Soalnya gini, teman-teman perlu tahu, kalau Adrian ngomong topik soal kesehatan, gue partnernya aja nggak terlalu yakin sebenarnya. Maksudnya gue kayaknya, kalau dia ngomong, gue cross check lagi abis ini sebenarnya. Kalau bener, baru naik episodenya. Nah kalau ini, gue nggak perlu cross check. Ini gue yakin banget, kita bisa bawa dengan baik. Betul kan? Berarti gue adalah dokter yang berhasil. Selain bisa memberikan, gue bisa mengajak orang buat belajar lagi. Itu awalnya benar, tapi kan cara yang salah sebetulnya. Oke, Bud. Apa nih topik kita kali ini? Kayaknya lu udah semangat banget nih. Lu udah nggak sabar banget. Jadi topik kita kali ini adalah ngomongin soal malam pertama. Nah, karena kita berdua udah married, asik nih. Kalau dulu, Adrian udah married, sotoy dia. Dulu kita pernah bahas, tapi ini sotoy dia. Karena dia nggak tahu kan keadaan sebenarnya kan. Karena sekarang kan udah terjadi. Nah, apalagi gue udah punya butuh satu kan. Jadi gue bisa menceritakan semua seluk-beluk tentang malam pertama. Jadi topik ini kita dedikasikan khusus untuk para jomblo yang soon to be married. Nah, tapi buat sobat hati yang mungkin sudah pernah punya pengalaman juga dan merasa related dengan topik kita, boleh tinggalin komen aja di bawah. Nanti akan kita bahas. Oke. Kita akan bahas satu-satu. Kita punya empat subtopik, 4 pilihan yang kita angkat dengan menurut kita ini adalah mitos-mitos yang paling banyak orang tanya. Tapi kalau tadi perjalanannya kita muncul banyak ide-ide baru, kita akan sounding. Tapi kita punya 4 poin besar yang akan kita bahas hari ini. Yang keempat dulu ya, dari yang nomor 4. Oke, Bos. Malam pertama itu, kalau tidak berdarah tandanya tidak perawan. Nah, ini sebelum gue tanya lu, ini gue bantah dulu sebetulnya. Karena gue selama malam pertama, gue aja nggak pernah berdarah sih. Selama malam berikutnya juga gue nggak pernah berdarah. Jadi berdarah memang nggak harus kan sebetulnya. Serius? Bukan lu ditabokin, ditonjok sama si Mandy waktu lu bisa deketin dia? Nggak berdarah? Nggak, kalau itu sebelum malam pertama waktu masih pacaran kan. Udah pacaran tuh udah enggak. Jadi kalau ditanya, malam pertama nggak bikin berdarah. Tapi menuju malam pertama tuh bikin berdarah sebetulnya. Sebenarnya gue nggak setuju, Bud. Gue nggak setuju banget kalau misalnya dia tidak berdarah, itu tandanya tidak perawan. Oke. Kalau misalnya perempuan nggak berdarah, tandanya dia lagi nggak menstruasi. Itu benar. Benar juga. Tapi gini, sebelum kita jayus tambah banyak lagi, tapi gue tanya sama lo. Ini benar-benar jadi tanda keperawanan nggak maksud gue? Atau let's say gini, gue ganti pertanyaan nih. Banyak orang bilang, mungkin teman-teman udah pernah tahu, orang tuh bisa selaput darahnya robek waktu di olahraga, dia jatuh segala macam. Iya. Pertanyaan gue adalah, kalau dia kondisi normal ya, dia nggak berdarah, apakah tanda dia tidak perawan maksudnya? Pertanyaan gue itu. Oke. Nah, sekarang kita ngebahas gini, Bud. Selaput darah itu untuk setiap orang tuh beda-beda. Untuk setiap wanita itu beda-beda kondisinya. Ada yang elastis, ada yang rapuh, ya kan. Tadi udah disebut sama Budi bahwa bisa aja misalnya karena olahraga, bisa aja mungkin karena senam, karena aktivitas yang lain yang menyebabkan jadi selaput darahnya sudah robek duluan. Tapi bukan berarti bahwa perempuan itu langsung statusnya adalah sudah pernah melakukan hubungan seksual. Karena bukan cuma hubungan seksual doang yang bisa robek selaput darah. Itu. I see. Terus? Masalah perdarahan itu kan sebenarnya juga ini kita tuh nggak bicara tentang hubungan seks pada malam pertama itu bukan seperti mukul pinata ya, yang kalau misalnya dipukul pecah keluar hadiah. Ya. Ya ini beda gitu. Nah darah itu biasa terjadi karena gesekan yang terjadi karena cairan vaginanya itu masih kurang keluar. I see. Kalau istilahnya kayak gitu. Iya. Nah, makanya jadi pada beberapa orang nih, contohnya misalnya ya, ternyata mereka punya hubungan emosional yang dalam, wanitanya nyaman, ya kan, sehingga otomatis lubrikasinya banyak. Dia nggak harus terjadi perdarahan, walaupun dia perawan. I see. Walaupun selaput darah utuh, Nah, itu. Tapi bisa aja nih, contohnya misalnya ternyata cowoknya agak menggebu-gebu gitu. Enggak. Ceritain aja pengalaman Novi berdarah pertama kali itu gimana. Kalau kan hubungan emosional itu tidak terlalu baik. Dan kalau mainnya juga kasar. Ceritanya pengalaman langsung. Maksud gue cerita aja, nggak apa-apa. Malam pertama gue tuh ceritanya keren banget, Bud.
selesai gue kan kawinnya di hari Minggu siang gitu kan, selesai kawinan di Minggu siang gitu kan, kita pulang ke rumah masing-masing, tidur malamnya itu di kamar masing-masing. Gagal rumahnya belum siap. Jadi tidak seindah yang orang-orang bilang gitu ya. Nah, tapi poinnya adalah banyak cara, ya banyak alasan kenapa bisa terjadi perdarahan. Nah, tapi jangan sampai keperawanan seorang wanita dikaitkan dengan hal itu. I see, okay, make sense. Nah, Yan, gua nih penasaran sebetulnya. Sebelum kita bahas poin-poin lainnya ya, di mata medis keperawanan tuh ada nggak? Maksud gue gini, di mata medis apakah kita bisa bilang misalnya ya, dokter memeriksa gitu, dia bilang, oh ini udah nggak perawan nih, oh ini masih perawan nih. Maksud gue itu terbukti valid nggak? Atau itu cuma anggapan di masyarakat? Maksud gue. Terus pertanyaan gue kedua adalah, banyak orang yang suka bilang mengembalikan keperawanan dengan operasi dan teman-teman. Secara medis tuh benar apa enggak gitu? Itu gue punya pertanyaan itu sih sebetulnya. Oke, kalau misalnya untuk masalah mengecek keperawanan sulit ya Bud ya. Kayak lagi vagina itu kan adalah suatu otot yang sifatnya lentur gitu. Dia akan kembali ke bentuknya semula. Ini sama aja kayak lu nanya karet gelang ini pernah ditarik melek atau enggak, susah gitu. Oh iya. tapi pada beberapa tindakan kekerasan seksual ya, pemerkosaan atau mungkin pencabulan. Nah, itu kita bisa melihat tanda-tandanya. Kita bisa melihat tanda-tanda ke arah paksaannya, luka-luka yang ada gitu. Dan bisa aja sorry itu saya misalnya gini, pada saat hubungan seksual ternyata lubrikasinya kurang sehingga meninggalkan luka. Nah, itu langsung diperiksa oleh dokter ya, mungkin bisa kelihatan ada tanda-tanda bekas terjadi hubungan seksual. Itu bisa. Tapi kalau misalnya lu kucuk-kucuk nih datang nanya, misalnya bawa istri, misalnya bawa pacar gitu, atau mungkin anak perempuan, coba dites dong dok, ini perawan nggak ya? Nggak bisa. Oke. Gitu. Terus pertanyaan kedua? Kalau misalnya untuk operasi itu sebenarnya sih lebih kepada untuk kesenangan pribadi dari si pasien ya gitu. Kembali lagi, kalau misalnya ada kan operasi katanya untuk mengencangkan otot vagina, kayak gitu. Ya, tapi kan tetap aja kita tahu kalau misalnya perempuan itu bisa sudah seorang istri atau janda, pokoknya statusnya sudah pernah melakukan hubungan seksual ya pasti sudah tidak perawan. Tidak ada yang bisa mengembalikan keperawanan. Yang ada mengembalikan adalah karena itu status sebenarnya gitu. Yang mengembalikan adalah selaput darahnya, ke kencangan ototnya ya mungkin ya. Gue juga kurang paham sih kalau misalnya untuk prosedurnya. Tapi seperti itu. Gitu. I see. Nah, gue ngomong ini karena menurut gue nggak mau masyarakat kita tuh terjebak pada seksis atau gender rasis gitu. Kayak dia bilang, cek dong perawan atau enggak, tapi cowoknya nggak dicek, perjaka atau enggak gitu. Cowok kan lebih bingung lagi. Jadi kadang-kadang gue bilang, gue nggak tahu ya di pandangan lu ya, tapi menurut gue kita tuh harus men-stop paradigma tentang seksis ini yang sangat memandang rendah seseorang yang tanda kutip tidak perawan gitu. Sedangkan keperjakaan kan juga bisa tidak juga kalau asumsinya sebagai status gitu kan. Benar banget Bu gitu. Apalagi kan gue tahu kan lu udah nggak perjaka dari lahir kan. Jadi maksudnya lu tuh diuntungkan banget dengan mitos ini gitu. Gue nggak suka kayak gitu. Oke. Kita akan masuk ke yang ketiga, nomor 3. Nomor 3 adalah jadi malam pertama itu senjatanya harus besar. Maksudnya ini burung kan? dan plus obat kuat. Nah, menurut gua kalau berkaca dari pengalaman gua, senjata gua besar dan gua nggak perlu obat kuat. Jadi ini mitos sebetulnya nih. Kalau Adrian mungkin boleh cerita, soalnya kan lu punya senjata nggak terlalu besar dan lu juga minum obat kuat kan. Maksud gua, coba ya ceritain pengalaman lu sebetulnya. Kayaknya kita salah deh milih topik ini deh. Oke, jadi masih banyak banget anggapan di luar sana, terutama ini mindsetnya adalah kembali lagi ya, mindsetnya ada di pria. Nah, bahwa kalau misalnya untuk memuaskan seorang wanita dia harus memiliki penis yang besar. Nah, sebenarnya enggak juga gitu. Sebenarnya itu semua tergantung gaya kan? Tergantung gaya, goyangan gitu kan, lo bilang gitu kan sebenarnya. Boleh. Kayaknya peace gitu kan. Nah, sebenarnya jadi kenikmatan seksual itu multifaktor ya Bud ya. Tadi gue udah sempat singgung bahwa kalau buat perempuan emosional itu penting banget. Ya. Jadi nggak peduli seberapa besar pun senjata lo, kalau misalnya si wanitanya sendiri nggak engage secara emosional ke lo, dia akan menikmatinya. Itu satu. Terus dari sisi pria juga, senjata lo bisa besar, tapi ternyata ereksinya kurang.
tahu ya ereksi jadi bagaimana dia tegak. Kalau misal ukuran kan beda ya. Nah ternyata dia ada masalah ereksi sehingga biarpun besar tapi dia nggak bisa tegang, itu juga akan mempengaruhi. Nah, ceritain lagi pengalaman lo. Maksudnya santai aja. Cerita itu Jan. Jadi kan pertama nggak besar, yang kedua mungkin juga ada masalah ereksi kan. Apa lagi ya yang mempengaruhi? Jadi teman-teman bisa tahu maksud gua. Nah, yang ketiga seperti kata Budi lagi posisi gaya. Ya, kadang-kadang gaya juga mempengaruhi gitu. Ada beberapa pasangan yang prefer terhadap gaya A, ada yang prefer terhadap gaya B. Dan itu semua ya wajar gitu, dan itu individual tergantung dari bagaimana kesepakatan masing-masing gitu. Nah, jadi poin yang harus digarisbawahin adalah jangan sampai anggapan seperti ini justru mempengaruhi pola pikir si pria yang menjadi minder. Minder pada saat dia mau melakukan hubungan, akhirnya dia larinya kepada obat kuat karena dia merasa kayak gue kurang, kayak lagi ya, ukuran penis seorang pria itu selalu dikaitkan dengan kejantanan dia gitu. Padahal enggak juga gitu. Itu sesuatu yang berbeda gitu. Nah, karena dia minder, dia cari pelariannya kepada obat kuat. Sebenarnya kalau misal lu pakai sebagai rekreasional itu nggak masalah. Tapi yang dikhawatirkan adalah kalau psikis dan mindset lu udah kayaknya tanpa obat kuat gue nggak bisa. Nah, itu akan menjadi masalah baru lagi buat lu para laki-laki. I see. Nah, menyangkut nomor 3 ini, coba kasih tau yang ukuran lu seberapa gede kalau lagi ereksi maksimal. Jadi teman-teman tahu kan? Jadi maksud Adrian kecil tuh seberapa gede? Coba yang kasih tau ya. Kira-kira sih begini, Bud. Tapi mungkin lu nggak bisa lihat ujung tangan gue, jadi agak susah gitu. Ini kasihan Novi emang pasti. Pasti membual ini suaminya. Dia pas lihat belakang ini membual nih kayaknya. Yan, tapi gue tanya gini. Pernah ketemu kasus nggak di medis bahwa memang ukuran penisnya kecil dan nggak bisa ereksi karena sebuah penyakit gitu? Ada nggak penyakitnya maksud gue? Ada. Maksudnya kalau misalnya ukuran, sekali lagi berarti ukuran dengan gangguan untuk ereksinya beda. Ini beda permasalahan gitu. Tapi kalau misalnya yang lu bilang nggak bisa ereksi, namanya erectile dysfunction atau ED. Nah, itu juga termasuk masalah yang cukup banyak dialami kaum lelaki, dan sekarang tuh tren pergeseran itu makin ke usia yang makin muda. Kalau dulu ED itu selalu dikaitkan dengan karena orang laki-laki sudah tua, agak sulit ya untuk bangun, istilahnya perlu waktu lebih lama dan segala macam. Tapi sekarang ini mulai merembet ke arah usia muda. Kenapa? Karena faktor stres biasanya. Oh, I see. Lu kalau boleh tahu lu stresnya kenapa sampai nggak bisa ereksi, itu kenapa stresnya? Di kantor banyak masalah? Nggak, maksudnya teman-teman tahu biasa stresnya. Oh, lu kan masih muda 31 tahun kan, 32 kan? Kenapa tuh ya? Stres ya biasanya? Betul. Gue ambil topeng dulu ya sama yang buat ngacak suara itu. Ya, jadi semua itu terjadi karena jadi itu faktornya stres ya sebenarnya. Stres, dan mungkin karena gangguan fisik, kesehatan pada fisik juga bisa. Contohnya misalnya pada penderita diabetes, pada penderita obesitas, itu juga mungkin biarpun usianya seharusnya tidak setua itu, tapi kalau misalnya memiliki masalah itu, bisa aja gangguannya ke arah ED, komplikasinya. I see. Berarti dengan kata lain, kondisi sakitnya tuh karena psikis ya? Bukan karena bawaan fisik, maksud gue gitu. Banyak kejadian yang lu terima karena masalah psikis. Kan stres tuh psikis ya sebenarnya? Ya, kalau stres tuh psikis, gitu. Biasanya sih karena tekanan kerja ya, Bud ya. Lu pulang, ya lu bayangin aja misal kita yang tinggal di Jakarta ini kena macet berapa jam pulang pergi. Ya. Gitu, di kerjaan juga misalnya lu lembur, tekanan dari bos gitu kan. Pulang, macet-macet, masih harus ngurus anak juga sebenarnya beberapa kali itu juga merupakan suatu faktor juga sih gitu. Bukan menyalahkan anak ya, tapi memang selalu memiliki anak itu kelihatannya akan lebih susah untuk mencari quality time bersama dengan suami istri, antara suami istri. Benar nggak, Bud? Benar, tapi nggak apa-apa, cerita lu nanti gua tampung lah. Kalau lu mau cerita langsung lebih dalam, kita bisa bikin sesi curhat. Misalnya bikin grup bareng antara Adrian yang menderita ED dengan teman-teman lain, kita bisa bikin grup chat. Nanti gue bikinin link ya di bawah. Boleh Telegram, boleh grup WhatsApp ya, Yan ya. Nggak, nanti tolong kasih tahu si Mandy buat nonton acara ini. Jadi dia bisa kasih tahu alasan yang jelas gitu kalau mau nolak lu gitu. Iya nih, Beb, aku macet gitu. Iya, Beb, ada anak gitu. Jadi biar alasannya tidak menyakiti hati suaminya gitu kan maksudnya kan. Oke. Lanjut. Nomor 2. Kita yang nomor 2. Nomor 2 ini selalu menyakitkan. Terutama buat perempuan berarti kan. Oke, sebelum kita bahas, mari kita bahas jujur berdua, lu dan gua. Malam pertama itu menyakitkan nggak buat lo? Waktu malam pertama? Buat si pasangan lo? Buat perempuan? Iya. Ya lu salah nanya sama gua. Oh, soalnya si Novi, ini ya, maksud gua, dia
nggak pernah tidur bareng kan, jadi dia nggak merasa sakit kan, karena kan tidak pernah merasakan bareng gitu ya. Bukan, lu salahnya sama gue. Karena jawaban apapun yang gue kasih, gue pasti dihina. Jadi gue mending gak jawab. Tapi ini gue sih ngalamin memang menyakitkan awalnya buat gue. Gue nggak tahu kenapa, gue nggak tahu apakah kita sama-sama tegang belum pernah atau emang lubrikasinya kurang. Kita sempat nonton bokep juga waktu itu untuk memeriksa apakah kita salah masuk lubangnya, jadi apakah kita salah posisinya. Jadi setelah kita nonton, malam itu kita nonton berdua, kondisi dia sama, kenapa kita tidak enak ya? Akhirnya malam itu kita batalkan lah. Kita nggak jadi bercinta malam itu, akhirnya kita liburan. Kita besoknya snorkeling lagi dan teman-teman. Akhirnya kita berhari-hari itu snorkeling aja dan berlelah-lelahan gitu. Nah, Sobat Selfie, itulah pentingnya seks edukasi pada saat SMP atau SMA. Jadi jangan sampai pada saat lo butuhkan, lo masih bingung gitu lokasinya di mana dan apa yang harus lo lakukan. Kadang-kadang gini ya, kalau seks edukasi di masa SMA itu, kita berasumsi itu bukan seks edukasi, tapi itu adalah sedikit keindahan seks yang dikeluarkan perlahan-lahan gitu. Jadi kita mikirnya udah bukan education itu. Mana bagian serunya, mana seru. Jadi aku nggak konsen kayaknya itu sebetulnya. Oke. Nah, kalau untuk yang bagian ini, tadi juga sebenarnya udah gue jelasin ya. Sebenarnya ini kan masalahnya adalah lubrikasi ya. Dan juga masalah koneksi. Nah, sekali lagi, kadang-kadang pada malam pertama mungkin aja si perempuannya masih belum merasa nyaman, dia merasa malu, dia merasa, ini juga sama. Ini psikologinya tapi berlaku pada perempuan. Karena dia pikir itu pasti sakit, dia jadi tegang. I see. Lubrikasinya nggak terjadi, beneran kejadian sakit. Sama seperti pria. Karena dia nggak harus gede. Iya. Ternyata tuntutannya gede, akhirnya pas kejadian dia nggak bisa, akhirnya down psikisnya. Nah ini kira-kira kejadian sama. Nah ini terjadi pada perempuan. I see. Oke. Jadi sebetulnya nggak harus ya sebenarnya ya? Nggak harus. Jadi tergantung kembali lagi kepada individunya masing-masing sekali lagi. Cuman buat gue mesti menyatakan bahwa kita ini di Indonesia ini mungkin di kota besar pola pikirnya udah agak sedikit berkurang. Tapi kalau bisa di daerah-daerah lain, terutama misalnya di luar Jawa ya, lu mesti tahu bahwa anggapan sobat satu yang punya pengalaman boleh nih di share di komen ini, bahwa kalau yang gue temukan adalah perempuan itu masih menganggap bahwa dia adalah objek, betul. Jadi kepuasan seks itu semata hanyalah untuk suaminya. Jadi yang penting buat perempuan, gue hadir, gue ada, gue buka, ya udah, dia selesai, ya udah gue selesai gitu. Dan itu sendiri menambah mindset dan itu sendiri bikin lubrikasi buat wanita juga makin susah gitu, karena dia pada dasarnya base-nya tidak menikmati seksnya gitu. Tapi sepengalaman gue ya, kalau lubrikasi perempuannya kurang, lakinya juga nggak enak kok. Iya, kalau itu kembali lagi kayak tergantung selera deh. Bukan ini apa namanya? Kita nggak bisa bilang seperti itu. Tapi memang secara umum ya, harusnya kalau misal lubrikasi kurang pasti kan keset ya. Dan itu nggak akan nyaman untuk dua orang sebenarnya. Gitu. Cuma kan kalau laki kan, yang penting kan, maju terus pantang mundur kan gitu. Jadi itu bikin dia tidak merasakan apa-apa, ha? Kalau dalam hal ini nggak mungkin maju terus pantang mundur. Harus maju juga. Betul, harus maju mundur kan. Oke. Nah, kalau misal buat gue ya, gue pribadi gue menawarkan solusi yaitu ya ada sekarang itu kan lubrikan buatan. Iya. Nah, yang bisa digunakan untuk membantu wanita, dan sebenarnya nggak ada salahnya sama sekali kalau misalnya lu mau mencoba untuk menggunakan itu. Gitu. Jadi bahkan untuk pasangan suami istri yang misalnya udah berpengalaman, ya udah lama pernikahannya, kadang-kadang lubrikannya juga tetap dibutuhkan gitu, karena mungkin masalahnya perempuannya punya masalah lubrikasi, atau ya itu tadi kadang-kadang waktu untuk foreplay-nya kurang, memang nggak punya waktu untuk foreplay gitu, sehingga lubrikan itu bisa dipakai. Jadi jangan, sekali lagi ini tabu nih, banyak orang menganggap kalau misalnya beli barang-barang seperti itu, beli kondom, beli lubrikan itu adalah hal yang tabu. Nah, hapus anggapan itu, karena itu bisa digunakan sebagai alat bantu yang ngebantu kita gitu. Maksudnya nggak usah tabu Adrian aja pakai kok, karena kan dia punyanya kecil, jadi kan dia mesti beli dildo dan teman-teman alat bantu seks kan sebetulnya. Nggak usah lah, Adrian aja nggak malu kan, lu punya berapa gede ukurannya? Oke. Jadi sebelum dia menghayal, kita masuk ke mitos nomor 1. Mitos yang pertama. Nah, ini gue bacakan. Oke, boleh. Bahwa
seks di malam pertama adalah suatu hal yang paling fantastis dan paling nikmat. Oke, gue jawab. Menurut gue, bener, bukan nikmatnya, tapi bener-bener. Karena kan lihat untuk pertama kalinya kan, untuk yang pengadut paham sex after married, pasti kan lihat pertama kalinya. Kalau sex before married mungkin biasa aja gitu. Kalau sex after married kan, pertama kali lu melihat semuanya secara langsung terpampang. Sebelumnya hanya nonton bokep, sekarang kan bisa merasakan langsung gitu. Nah itu menurut gue lebih ke excited dekatnya sebenarnya. Nikmat sih, gue nggak deg-degan sih ya. Betul. Jadi yang paling anggapan salah adalah lu excited kan, lu excited banget, lu udah ngebayangin berbagai macam hal yang ada di kepala lu gitu. Mungkin karena lu sebelumnya juga udah pernah menyaksikannya di film porno atau lu udah bicarain, nggak tahu ya. Pokoknya itu pasti excited banget di kepala lu. Tapi pada saat kejadiannya itu mungkin tidak se-excited itu. Kenapa? Satu, buat orang yang mengalami malam pertama setelah dia mengadakan pesta perkawinan, buat yang nggak tahu ya, pesta perkawinan itu capek banget. Betul. Ya, ada beberapa orang yang memang malah memutuskan untuk menunda malam pertamanya karena mereka merasa ini bukan saat momen yang tepat nih, gitu. Terus yang kedua, kalau excited buat pria itu berbahaya loh. Jadi yang terjadi durasinya terlalu pendek atau yang kadang-kadang ejakulasi dini. Jadi karena saking excitednya, mungkin belum apa-apa udah selesai gitu. Dan itu bisa membawa kekecewaan bagi kedua belah pihak. Terus yang ketiga yang tadi gue udah bilang, koneksinya gitu. Koneksinya itu kadang-kadang masih belum ada, masih malu-malu, masih canggung, masih belum tahu gaya yang benar. Mungkin kayak kasusnya Budi belum tahu mesti ngakain ke arah yang mana gitu kan, lubang yang mana yang dipakai gitu, dia kan nggak tahu gitu. Nah itu semua itu bisa menurunkan excitednya gitu. Jadi benar kata Budi, lu excited gitu, tapi sebenarnya lu dapet pengalaman ya nggak sebegitunya. Ada penelitian Bud yang mengatakan bahwa justru seks paling nikmat itu bisa terjadi mungkin sekitar 1-2 minggu atau 3 minggu setelah malam pertama. Karena di saat itu lu udah mulai klop, lu udah mulai connect, lu udah mulai rasa nyaman satu sama lain, dan mungkin planning perencanaan juga bisa lebih baik. Tuh. Gue kayaknya setelah 1 tahun baru lebih matang, lebih menyenangkan kayaknya. 1-2 minggu belum menyenangkan, setahun baru menyenangkan tuh kayaknya. Kan kembali lagi ke kapasitas otak gitu, bagaimana dia belajar. Kalau sobat health yang lain gua kasih tahu apa juga langsung nangkep gitu. Kalau lu kan kadang-kadang ada loadingnya dulu gitu, now loading. Iya, jadi gue bisa lihat di jidatku soalnya. Jadi gue tidak terlalu menikmati selama seminggu awal, setelah setahun baru wah ternyata rasanya wah luar biasa gitu kan. Sampai jadi Ethan itu kan karena hari-hari yang menyenangkan itu sebetulnya. Dan menurut gue teman-teman, ini menurut gue penting. Nggak hanya malam pertama ya, tapi hubungan seks yang menyenangkan tuh hubungan yang unpredictable. Misalnya ya, lagi nggak berencana, di sofa tenang-tenang, tiba-tiba itu menyenangkan sebetulnya. Bersih-bersih rumah. Ya, setelah bisa juga. Wah, kotor. Terus capek, udahlah nggak usah. Nah, itu juga menyenangkan sebetulnya. Oke. Oh, tambahan satu lagi Bud sebenarnya. Kadang-kadang yang bikin orang ekspektasinya terlalu tinggi juga, itu salah satunya juga karena lu film. Iya. Mau gitu. Jadi ya kita sih ini ya kejadian yang ada di film itu kan sebenarnya cuma bikinan gitu kan. Itu ada skripnya gitu, ada ini, dan syutingnya juga kalau mungkin buat teman-teman yang nggak tahu ya, itu nggak kontinus gitu, kadang-kadang dipotong, di-cut, diulang-ulang lagi gitu. Jadi apa yang ditonton itu sebenarnya nggak realistis gitu. Nggak semua tukang ledang badannya sekeker itu gitu kan, nggak semua polisi koknya sependek itu gitu, maksud gue ya gitu. Iya. Oh, lu biasa nggak? Lu fantasi tukang ledang sama polisi ya? Gue sih masih suka perempuan sebenarnya. Gue sih nggak pernah berarti sama tukang ledang, tapi kalau bukan kasih gitu ya nggak apa-apa. Gue ngerti kok. Polwan, gue salah. Nah, jadi ya itu sih, biarin aja go with the flow. Lu jangan, dari semua mitos yang udah kita sebutin, gak usah itu menjadi beban pikiran buat lu gitu. Lu tahu bahwa nervous itu wajar, ya kan, karena lu menghadapi sesuatu yang baru. Oke, gak masalah gitu, tapi jangan sampai ekspektasi lu terlalu berlebihan. Jadi saran kita sih sebetulnya nonton bokep nggak apa-apa, tapi jangan berekspektasi di hubungan percintaan lu seperti film bokep itu. Karena film bokep menurut gue benernya cuma 20% paling kayaknya. Gue merasa kalau nonton bokep, kayaknya bohong. Iya menyenangkan sih, tapi nggak bener-bener banget lah gitu. Jadi buat teman-teman, topik kita akan tayang tiap hari Senin dan Kamis. Kita akan terus bikin konten untuk mengedukasi teman-teman, terutama untuk membahas banyak-banyak mitos kesehatan atau hal-hal yang berhubungan sama kesehatan, supaya
jangan sampai nih ya, amit-amit jangan sampai ternyata apa yang kalian percaya bertahun-tahun ini ternyata berbahaya dan akhirnya membuat hidup kalian malah jadi nggak menyenangkan, malah jadi berbahaya. Gitu sih kalau dari Adrian. Nah, itu aja sih. Jadi sekali lagi banyak banget nih mitos-mitos yang memang belum sempat kita sebutin di sini karena kita memang memilih yang paling banyak yang ada yang beredar di masyarakat. Kalau misalnya dari kalian ada yang tahu, ada yang mungkin pernah mengalaminya juga dikasih tahu dari teman, keluarga dan lain-lain, boleh cantumin aja di komen kita. Mungkin nanti pada kesempatan selanjutnya kalau misalnya memang topiknya menarik akan kita bahas. Jadi teman-teman sampai situ aja, sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy and stay alive. Bye-bye.